Kupikir aku mengaktifkan sistem Dewa Kaya, pernah meninggalkan 3 koma di banyak kolom komentar, bahkan mengikuti banyak blogger. Hanya untuk mengaktifkan sistem Dewa Uang, usaha tidak mengkhianati hasil. Sekarang sistem itu benar-benar datang. Ding, sistem pembentuk takdir sedang dalam proses pengikatan, tuan rumah akan menerima 20 juta yuan tunai legal setiap minggu, dan tuan rumah bebas menggunakannya. Anda juga dapat mengikuti lotre sekali sehari, uang tunai ratusan miliar, baik teknik, pil obat mujarab, semuanya tersedia. Ding, selamat atas keberhasilan pengikatan Anda, 20 juta uang tunai legal telah ditransfer ke kartu tuan rumah, silakan periksa. Saat ini, kamu baru saja bangun, kaki kiri menginjak kaki kanan berbaring di sofa bermain ponsel, menonton video yang menarik, lingkaran hitam menunjuk. Ponsel tiba-tiba memunculkan pesan teks, kamu tanpa sadar mengkliknya, di dalam 3 iklan promosi. Terselip pesan teks dari bank, akun Anda 3.498, menerima 20 juta. Kamu mengucek mata, lalu melihat ponsel, masih menerima 20 juta. Kemudian menutup layar, lalu membukanya lagi, bahkan jika dimatikan dan dihidupkan ulang. Pesan teks ini masih tidak berubah. Sial, itu benar-benar nyata. Kamu berpikir bahwa kamu sekarang memiliki 20 juta. Suasana hati bergejolak, 20 juta. Sesuai dengan pekerjaanmu saat ini, dan perkembangan masa depan yang bisa dilihat sekilas, orang miskin tiba-tiba kaya. Demi kehati-hatian, kamu memutuskan untuk pergi ke bank terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar-benar ada begitu banyak uang. Tanpa banyak bicara, kamu datang ke bank, memasukkan kartu ke ATM. Memasukkan kata sandi, melihat deretan angka 0 di belakang angka 2 di atasnya, kamu akhirnya percaya pada keberadaan sistem. Semua ini nyata, bukan lelucon orang lain, juga bukan ilusimu sendiri. Mengeluarkan kartu, kamu berpikir sejenak, memutuskan untuk mentransfer 2 juta ke orang tua terlebih dahulu. Jadi kamu berjalan ke seorang petugas layanan di lobi dan bertanya, "Halo, saya perlu menggunakan mobile banking untuk transfer, tetapi saya belum mengunduh atau mengurusnya. Bisakah Anda membantu saya?" Di pagi hari akhir pekan, tidak banyak orang yang mengurus urusan di bank. Zheng Xiujuan mengangkat kepalanya. "Baik, Pak, silakan pindai kode QR di meja terlebih dahulu. Unduh aplikasi bank, atau langsung unduh dari toko aplikasi ponsel juga bisa. Lalu kamu mengikuti instruksi Zheng Xiujuan. Selangkah demi selangkah, mengisi informasi, mengikat kartu bankmu." Zheng Xiujuan, apakah ada batasan untuk transfer tunggal melalui mobile banking? Ada. Satu transaksi 1 juta, satu hari 5 juta. Jika melebihi 5 juta. Jika melebihi 5 juta, Anda dapat menghubungi staf bank untuk menanganinya. Zheng Xiujuan menjawab dengan senyum. Tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi. Melebihi 5 juta, banyak orang bahkan mungkin tidak menggunakan 1 juta. Masih ditaruh di satu kartu. Dia benar-benar memikirkan banyak hal. Saat ini Anda juga menyelesaikan pengikatan. Kalau begitu, bisakah saya transfer sekarang? Tentu saja, Tuan. Anda klik opsi transfer. Kemudian masukkan informasi yang sesuai. Anda mengangguk dan dengan canggung memasukkan informasi kartu bank ayah Anda. Lagi pula, ini pertama kalinya Anda beroperasi. Wajar jika lambat. Zheng Xiujuan di sebelahnya juga menjulurkan kepalanya. Berpikir jika ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Anda juga bisa mengetahuinya. Zheng Xiujuan melihat Anda beroperasi selangkah demi selangkah. Pandangan beralih ke baris saldo. 2 diikuti banyak 0. Periksa lagi dengan cermat. Sial, 20 juta. Bos ini benar-benar tidak menonjolkan diri. Perasaan orang bertanya adalah benar-benar ada kebutuhan. Zheng Xiujuan bergumam dalam hatinya, mengukur Anda. Matanya berputar, berbalik dan berteriak, "Ling Ling, kemari sebentar." "Kak Huan, ada apa?" Zheng Xiujuan berbalik menghadap Anda. "Ingat, saya lihat ini pertama kalinya Anda menggunakan kartu bank kami, kan? Anda saat ini memiliki deposit 20 juta di akun Anda. Anda nantinya bisa menjadi nasabah bank privat kami. Untuk mempermudah penggunaan Anda selanjutnya, Anda dapat meminta kolega saya untuk menambahkan informasi kontak Anda sehingga jika ada masalah, dapat berkomunikasi dan ditangani tepat waktu. Begitu ya? Terima kasih banyak. Apakah Anda akan menambahkan wanita ini?" "Ya." "Bagaimana cara menambahkannya?" "Jika nyaman, tolong berikan nomor telepon Anda dan tambahkan gelembung hijau." Zheng Xiujuan berkata, sambil memberi isyarat kepada 0 untuk mengeluarkan ponselnya dan menambahkan informasi kontak. 0 segera mengeluarkan ponselnya. "Tuan Ji, halo. Saya 0. Berapa nomor Anda?" Anda menyebutkan nomor itu. Menambahkan informasi kontak yang baik, melirik nomor gelembung 007. Nama gelembung ini agak menarik. Setelah menambahkan gelembung hijau, semuanya selesai. Anda menyapa. Bersiap untuk meninggalkan bank. Di sini 0 memandang Zheng Xiujuan dan bertanya, "Kak Huan, mengapa Anda meminta saya menambahkan informasi kontaknya?" "Saya lakukan layanan pelanggan eksklusifnya. Tambahkan nomor pekerjaan saja." "Mengapa harus menambahkan nomor 4?
Zheng Xiujuan menatapnya sambil tersenyum. Nol. Kamu juga sudah 26 tahun ini, kan? Sudah lama putus dengan mantan pacarmu. Aku bahkan mendengar kamu berkata beberapa hari yang lalu. Orang tuamu mendesakmu untuk menikah, kan? Ya, tapi pernikahan adalah masalah besar. Tidak bisa begitu saja. Dan kencan buta yang diatur memang sangat biasa. Tidak ada yang memenuhi persyaratanku. Nol tidak kembali. Akhir-akhir ini dia sangat khawatir tentang hal ini. Kamu ingin mencari yang seperti apa? Kaya, perbedaan usia tidak terlalu besar. Kepribadian baik, murah hati, dan penampilan lumayan. Baru saja, Tuan Ji ini, penampilannya lumayan, 4 tahun lebih tua darimu. Aku tidak tahu kepribadiannya karena tidak banyak berinteraksi. Aku tidak tahu apakah dia murah hati atau tidak, tetapi yang paling penting. Aku baru saja melihat ada 20 juta yuan di banknya. Dia baru berusia 30 tahun ini. Ini adalah sumber daya berkualitas tinggi. Sekarang benang merah sudah terikat untukmu. Sisanya tergantung pada usahamu sendiri. Jika aku tidak menikah terlalu cepat dan sudah punya 2 anak, dan juga terlalu tua darinya, aku pasti akan maju sendiri. Sekarang ini murah untukmu. Jika berhasil, jangan lupa untuk berterima kasih padaku. Zheng Xiujuan menggoda pada akhirnya, membuat wajah Nol memerah. Apakah ini akan berhasil? Mungkin dia punya pacar atau bahkan sudah menikah. Belum menikah. Aku bertanya ketika melihat dokumen tadi. Adapun punya pacar, itu bukan masalah. Wanita mengejar pria itu seperti menembus lapisan tipis kertas. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, pasti tidak ada harapan. Tetapi mengambil inisiatif tidak selalu berhasil. Kamu memiliki kepribadian yang lembut, penampilan yang cantik. Tubuhmu juga bagus, ini semua adalah keuntungan. Menaklukkannya masih ada harapan. Setelah selesai berbicara, dia menyikut dada Nol. Ombak bergelombang, Nol mendorong Zheng Xiujuan dengan ringan. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Kita akan lihat apakah itu berhasil atau tidak. Itu benar. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Jika tidak bertemu, ya sudah. Jika bertemu dan tidak mencoba, kamu pasti akan menyesalinya nanti. Setelah banyak berpikir, kamu tetap naik taksi ke jalan pejalan kaki. Kamu langsung menuju toko offline pengalaman ponsel Huawei. Di bawah bimbingan staf toko yang antusias, kamu membeli ponsel Huawei terbaru dengan konfigurasi maksimal. Hanya lebih dari 10.000 yuan. Setelah membeli ponsel, lihat dirimu dari atas ke bawah. Mengenakan merek trendy Taobao, lalu berbalik dan pergi ke toko pakaian untuk membeli. Membeli 2 set pakaian dari atas ke bawah untuk memperbarui lemari pakaian, hanya sekitar 30.000 yuan, meskipun punya uang. Tetapi kamu tidak seperti orang kaya dalam novel yang membeli barang mewah. Bagaimanapun, kebiasaan konsumsi selama bertahun-tahun. Sulit untuk diubah dalam sekejap. Naik taksi pulang. Baru saja meletakkan barang-barang. Makanan pesan antar sudah tiba. Hari ini secara khusus memesan paket mewah yang sebelumnya tidak berani dipesan. Melihat meja penuh hidangan, beberapa ribu yuan lagi keluar. Kamu mencicipi setiap hidangan satu persatu. Setiap hidangan terasa enak. Tidak memengaruhi rasa karena pesan antar. Sepertinya barang-barang yang dinikmati orang kaya. Benar-benar berbeda. Ini jauh lebih baik daripada makanan siap saji. Setelah makan, sedikit membereskan. Kamu pergi beristirahat. Tepat ketika kamu memeluk wanita di kiri dan kanan dalam mimpi, kamu terbangun oleh dering alarm. Duduk di tempat tidur, kamu mengenang mimpi indah itu dan terkekeh. Dulu bahkan tidak berani bermimpi seperti ini. Sekarang rasanya biasa saja. Meskipun belum punya sekarang, tetapi cepat atau lambat akan ada kesempatan. Benar saja, uang adalah keberanian pria. Alarm berdering pukul 12:30 karena kamu berencana pergi ke pusat mobil untuk melihat mobil sore ini. Orang kaya terutama melakukan hal-hal berikut. Mobil mewah, rumah mewah, jam tangan, investasi, mencari teman wanita. Rumah mewah pasti harus dibeli. Tetapi untuk sementara tidak mempertimbangkan. Pertama, tidak punya waktu. Kedua, uang di tangan tidak banyak sekarang. Mungkin minggu depan bisa diatur. Jam tangan dan barang mewah lainnya, saya tidak mengerti dan tidak terlalu tertarik. Investasi, untuk sementara tidak mempertimbangkan. Terutama masih masalah uang. 20 juta yuan cukup untuk dinikmati. Investasi di perusahaan lain benar-benar agak kurang memadai. Kamu mencari teman wanita. Tidak bisa sembarangan menarik seseorang dari jalanan dan menghitungnya. Jika itu adalah induk biokimia, maka aku tidak akan rugi besar. Tetapi sebelum meneliti antarmuka sistem, kamu menemukan banyak barang bagus di toko. Barang-barang di toko adalah beberapa alat bantu untuk membantu kehidupan dan menikmati hidup. Dapat dibeli menggunakan poin. Salah satunya disebut kartu identifikasi. Kartu identifikasi. 1 poin per kartu. Berlaku selama 48 jam setelah digunakan. Kartu ini hanya dapat mengidentifikasi manusia. Tidak dapat digunakan pada objek selain manusia. Setelah menggunakan kartu identifikasi ini, data terkait objek yang digunakan dapat diperoleh. Tinggi, berat, usia,
kondisi kesehatan tubuh, informasi dasar ini. Jika itu adalah objek yang disukai oleh tuan rumah. Juga akan ada nilai penampilan, bentuk tubuh, kesukaan, dan jumlah orang yang lulus. Semua yang lain mudah dimengerti, tetapi jumlah orang yang lulus tidak jelas. Namun, dalam konteksnya, saya kira itu terkait dengan seks, tetapi saya tidak tahu apakah yang ditampilkan adalah jumlah orang atau jumlah kejadian. Apakah itu akan spesifik untuk setiap orang? 1 poin sekali tidak mahal, tetapi Anda tidak bisa menggunakannya dengan santai. Anda harus memikirkan rencana sebelum menggunakannya. Jadi setelah berpikir lama, Anda memutuskan untuk membeli mobil mewah terlebih dahulu. Anda sering bertanya-tanya bagaimana rasanya mengendarai mobil mewah dengan satu tangan. Mari wujudkan impian Anda hari ini. Ada kota mobil sekitar 10 km dari Taman Changhong. Di sini tersedia merek mobil biasa yang umum di pasaran. Di sudut kota mobil, banyak merek mobil mewah berkumpul. Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, DLL. Anda mengemudi ke kota mobil dan menggunakan tempat parkir yang Anda temukan untuk parkir. Anda dengan mudah mengenali arahnya. Anda berjalan ke area tempat mobil-mobil mewah berkumpul. Anda sudah memiliki pilihan sebelum datang, jadi Anda masuk ke toko Mercedes-Benz 4S. Segera setelah Anda memasuki pintu, seorang tenaga penjualan menyambut Anda. Setelah sapaan selamat datang yang sederhana. Yang Kielan bertanya, Tuan Ji, apakah Anda memiliki model favorit? Apakah Anda ingin membeli sedan, mobil sport, atau SUV? Atau Anda dapat memberitahu saya persyaratan skenario penggunaan, dan saya akan merekomendasikan beberapa model kami kepada Anda. Anda dapat mempelajarinya sebelum memutuskan. Saya ingin membeli SUV. Apakah ada rekomendasi yang bagus? Ya. Tuan Ji, ikuti saya. Ada beberapa SUV terlaris kami di depan. Sangat populer di kalangan orang-orang muda sukses seperti Tuan Ji. Selanjutnya, Yang Kielan memperkenalkan beberapa SUV sporty yang modis, tetapi Anda tidak terlalu puas. Meskipun mobilnya bagus, tidak ada yang membuat jantung Anda berdebar. Kami berjalan sambil memperkenalkan. Keduanya berjalan ke SUV dengan garis-garis yang keras. Sangat mencolok di antara sekelompok mobil dengan garis-garis lembut. Faktanya, Anda sudah memperhatikan mobil ini. Ini juga salah satu tujuan Anda. Mercedes-Benz G-Class. Anda berjalan 2 langkah ke depan mobil. Ada tanda di atasnya yang bertuliskan Mercedes-Benz G350. Yang Kielan melihat bahwa Anda menunjukkan ekspresi suka di wajah Anda dan berkata, Tuan Ji, ini adalah SUV ukuran menengah dan besar baru kami dari Mercedes-Benz tahun ini. G350 2.0 liter turbocharged. 258 tenaga kuda. Di sebelah mobil ini adalah G500 4.0 liter. Mesin turbo ganda 421 tenaga kuda, performa lebih kuat. Tentu saja, harganya juga relatif lebih tinggi. G350 sekarang memiliki harga panduan 1,42 juta, dan G500 memiliki harga panduan 1,89 juta. Anda bisa datang dan melihat interiornya. Meskipun ini adalah SUV, pengerjaannya tetap mengejutkan. Di bawah pengenalan Yang Kielan, Anda sepenuhnya memahami berbagai kinerja G-Class. Terasa sangat puas. Inilah mobil yang Anda inginkan. Sekarang ada G-Class yang bisa diuji. Apakah Anda ingin bertanya terlebih dahulu? Atau Anda ingin merasakannya langsung? Tanya Yang Kielan. Segera berikan umpan balik di grup Green Bubble, berupaya sekuat tenaga untuk menyampaikan berita dari Departemen Uji Coba, Tuan Ji. Dalam 5 menit, akan ada G350 yang tersedia untuk uji coba. Mobil uji coba G500 belum kembali. Apakah tidak apa-apa? Jika tidak apa-apa, saya akan segera mengatur. Anda mengangguk dan mengeluarkan SIM Anda. Kemudian, di bawah bimbingan Yang Kielan, Anda melewati aula dan datang ke area pengalaman uji coba untuk bersiap-siap untuk uji coba. Setelah 5 menit, Anda duduk di kursi pengemudi G350, sementara Yang Kielan duduk di kursi penumpang. Membimbing Anda tentang cara mengoperasikan kendaraan, mengemudi, dan memperkenalkan penggunaan berbagai tombol fungsi. Setelah berkendara di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit, Anda telah memutuskan untuk membeli G-Class, tetapi Anda lebih menginginkan G63. Jika tidak mungkin, pilih G500. Mobil ini enak dikendarai. Tetapi apakah Anda punya G63 model baru tahun ini di sini? Namanya apa? Apakah Tuan Ji mengacu pada G63 edisi perpanjangan Zhejiang awal tahun ini? Ya, saya kebetulan melihat mobil ini di Douyin sebelumnya dan melihat up utama memperkenalkan mobil ini. Saya sedikit tergoda. Ketika saya sedang mengemudi tadi, saya teringat mobil ini lagi. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya sesegera mungkin. Yang Kielan menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, mengatur kata-katanya, dan tersenyum kepada Anda. Tuan Ji, begini, G63 edisi perpanjangan Zhejiang. SUV ini saat ini tidak tersedia di sini. Setelah memesan, Anda perlu menghubungi pabrikan untuk pengiriman. Waktunya sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Tetapi ada G63 di antara rekan-rekan elit.
Pemilik mobil ingin menjualnya karena masalah keuangan. Total 3,55 juta termasuk pendaratan dan opsional. Sekarang harga komprehensif 3,4 juta dan bisa didapatkan dalam 3 hari. Dan saya yakin bisa menekan harganya menjadi 3,3 juta. Mobil ini benar-benar baru dan telah berada di toko 4S sejak tiba dan belum keluar. Prosedur pengambilan belum diselesaikan. Apakah Anda mempertimbangkannya? Jika Anda tidak suka, maka kita bisa mengikuti proses pemesanan reguler, tetapi akan memakan waktu lebih lama. Setelah berbicara, Yang Kielan menyerahkan ponselnya. Di atas adalah konfigurasi kendaraan, dokumen terkait, foto interior dan eksterior kendaraan. Bahkan ada video pendek. Anda melihat informasi di ponsel, bodi hitam, interior putih Anda, aksesori perekaman tambahan juga Anda sukai. Jika Anda pulang kerja. Bahkan dengan diskon, paling rendah juga harus 3,4 juta. Sekarang waktu diskonnya juga cepat. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Tetapi Anda tetap berkata, apakah mobil ini tidak ada masalah? Tetapi saya punya satu permintaan kecil. Selama Nona yang bisa menyetujui, kita langsung tanda tangan kontrak. Uang langsung ditransfer ke rekening perusahaan Anda. Anda menatap mata Yang Kielan. Anda juga melihat. Ini pertama kalinya saya mengendarai Big G, mengemudi sangat tidak mahir. Setelah mobil tiba, pasti perlu mencari seseorang untuk membimbing. Nona yang juga cukup familiar. Tidak tahu apakah ada waktu untuk membantu membimbing. Tentu saja, Nona Yang, jangan khawatir. Hanya membimbing mengemudi. 1 hari saja. Tidak ada persyaratan lain. Kerugian yang timbul akibat waktu Anda yang terbuang. Saya yang akan menanggung. Tidak tahu bagaimana pendapat Nona Yang Kielan menatap Anda. Berpikir sejenak, tersenyum main-main, terima kasih atas kepercayaan Tuan Ji. Kalau begitu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hanya saja kemampuan saya sebenarnya juga biasa saja. Jika ada kekurangan, mohon maklum. Setelah selesai berbicara, Yang Kielan membawa Anda ke ruang tunggu VIP, mengatur staf layanan untuk menerima dan merawat. Dia berbalik dan berjalan ke ruang manajer. Manajer Li Chengfeng melihat Yang Kielan masuk, dan tahu bahwa semuanya sudah beres. Karena dia sudah membuat janji, dia segera menelepon teman manajer. Hanya dalam 10 menit. Kedua belah pihak telah menyetujui detailnya. Li Chengfeng tersenyum pada Yang Kielan. Berhasil. Harga di tempat 3,3 juta sudah termasuk semuanya. Barusan pemilik mobil menelepon dan menurunkan harga. Di ruang tunggu VIP. Anda mulai panik. Anda khawatir batas transfer tidak bisa membayar jumlah penuh dan menunjukkan citra orang kaya. Anda juga berpikir bahwa kartu ban diatur oleh sistem untuk Anda. Mungkin sistem punya solusi. Ternyata sistem benar-benar punya. Kartu ini sudah diatur sebelum diberikan kepada Anda. Jumlah transaksi tunggal tak terbatas, jumlah harian tak terbatas. Setelah prosedur selesai, Yang Kielan menambahkan informasi kontak dengan Anda. Setelah urusan selesai, Anda pulang dan beristirahat dengan nyenyak semalaman. Mimpi indah semalam. Anda bangun jam 6 pagi, tidur dan bangun lebih awal. Kondisi mentalnya bagus, terutama setelah bangun. Anda memanggil sistem. Nama, Ye Boda. Usia, 30. Kondisi fisik, subkesehatan. Tunai, 16,27 juta. Poin. Catatan, mendapatkan 150 poin dari undian hari ini. Properti, sekotak pil pemutih. Sepertinya sistem yang mengatur undian setiap hari. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Anda mendapatkan hasil setelah tidur. Lumayan. Anda mengeluarkan pil pemutih untuk dipelajari. Ada 10 pil dalam satu kotak. Sistem menunjukkan bahwa pil ini dibuat menggunakan berbagai bahan obat yang dikombinasikan dengan pil yang diekstraksi dengan teknik kimia modern. 1 pil setiap 3 hari. 1 kotak adalah 1 siklus perawatan selama 1 bulan. Dapat digunakan oleh pria dan wanita. Dapat secara signifikan meningkatkan kondisi kulit, dan juga memiliki efek memutihkan. Juga dapat mengatur kondisi fisik seseorang sampai batas tertentu. Anda awalnya ingin mencobanya sendiri. Tetapi Anda adalah pria besar. Apakah kulit Anda bagus atau tidak, putih atau tidak? Seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Dan ada juga pil Guben Peiyuan di mal. Saya tidak tahu bagaimana ini. Memikirkan itu, Anda membuka mal dan menemukan pil Guben Peiyuan. Pil Guben Peiyuan terutama menggunakan pil herbal alami, dikombinasikan dengan proses pembuatan farmasi canggih. 1 pil setiap 7 hari. Setelah digunakan, itu dapat secara efektif meningkatkan kebugaran fisik, mengatur dan meringankan beban pada tubuh, membantu kualitas tidur dan kehidupan. Mulai dari meminumnya. Efek obat secara bertahap berkurang dan kedaluarsa setelah 10 hari. Tetapi efek peningkatan pada tubuh akan mempertahankan sebagian, tetapi tidak tetap. Efeknya lebih baik jika dikombinasikan dengan olahraga. Setelah memikirkannya, Anda tetap menghabiskan uang untuk menukar pil Guben Peiyuan. 1 pil membutuhkan 100 poin. Setelah meminum 1 pil Guben Peiyuan, Anda merasakan aliran hangat.
bangkit dari perut Anda dan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Anda menjadi hangat. Setelah beberapa saat, Anda berdiri dari sofa dan berjalan 2 langkah. Saya merasa tangan dan kaki saya ringan dan penuh vitalitas. Barang bagus, barang bagus. Sepertinya mulai sekarang aku harus terus makan dan berolahraga. Tubuh adalah modal revolusi. Memikirkan ini, Anda berjalan kaki selama 20 menit ke taman. Anda berlari 2 putaran di sepanjang jalan setapak, kira-kira 4 kilometer, lalu duduk di kursi untuk beristirahat sebentar. Minum seteguk air, dulu berlari 1 putaran saja sudah sulit, sekarang 2 putaran lebih mudah daripada 1 putaran sebelumnya. Sepertinya efek penyesuaian dari pil penguat akar sangat jelas. Setelah beristirahat sebentar, beberapa orang yang berolahraga di pagi hari lewat. Ada pria, wanita, tua, dan muda. Ada seorang wanita cantik dengan celana pendek dan seragam olahraga nasional. Anda ingat bahwa di toko ada alat yang disebut kartu pendeteksi, tetapi belum sempat mencobanya. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk mencobanya pada wanita cantik di depan Anda. Lakukan saja, tukarkan. Kemudian Anda melihat wanita cantik bercelana pendek yang belum pergi jauh. Kesukaan, kecerdasan, jumlah orang yang lulus. 48, kondisi tubuh sehat. Ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan kartu pendeteksi. Anda bertemu ahli seperti itu. Siapa yang tidak membicarakan ini? 29 tahun. Belum menikah di usia lanjut. 48 orang, sepertinya bukan pacar semua. Tidak mungkin berhubungan seks dengan satu orang lalu beralih ke yang lain tanpa jeda. Kemudian tubuhnya sehat. Dia juga bangun pagi-pagi untuk berolahraga, berpenampilan menarik, dan memiliki temperamen yang baik. Sepertinya itu kartu pil disiplin diri, tipe pasangan tetap. Anda duduk di kursi dan menebak dengan bosan. Anda menggunakan kartu pendeteksi pada beberapa orang lain dan menemukan bahwa di bawah 18 dan di atas 50 tidak ada penilaian penampilan. Hanya pengurangan data. Anda bangun dan berlari 3 putaran lagi, mencapai total 10 km. Anda juga pulang. Anda jijik dengan keringat di tubuh Anda yang lengket. Anda pulang dan mandi terlebih dahulu. Anda mengganti pakaian bersih dan menyadari bahwa pakaiannya masih terlalu sedikit. Jadi, untuk kenyamanan, Anda mengendarai sepeda listrik menuju Kianda Plaza. Lantai 1 dan 2 menjual pakaian. Ada toko sepatu dan topi, merek terkenal, toko merek desainer kelas atas. Ada juga toko dengan harga terjangkau. Melihat sekeliling, Anda masuk ke sebuah toko. Bernama toko pakaian luar biasa. Anda memilih beberapa potong pakaian sederhana sesuai dengan preferensi Anda. Anda berjalan ke ruang ganti, bersiap untuk mencoba pakaian. Klik. Pintu di sebelah terbuka. Anda tanpa sengaja mendongak untuk melihat orang itu. Ternyata itu adalah kenalan. Sebelumnya, staf ban bernama Lingling. Lingling keluar mengenakan gaun panjang yang indah, kulitnya putih. Tubuhnya tinggi dan ramping, dengan lekuk tubuh yang menonjol, membuat gaun panjang itu terlihat sangat bagus. Kamu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya untuk sementara waktu. Lingling juga sangat puas melihat dirinya di cermin. Menyadari bahwa seseorang di sampingnya sepertinya sedang menatapnya, dia merasa sedikit marah dan berbalik untuk melihat siapa yang begitu tidak sopan. Ternyata itu adalah kenalannya, dengan ingatan yang tajam, wajah yang halus, dan kulit yang cerah. Saat ini, rasanya seperti berdiri di tengah ladang, melihat keluarga di depanmu berbalik dan melambai padamu. Tawa seperti Lingling bergema di telinga, klik, suara pintu kamar pas lain terbuka memecah lamunan. Orang di dalamnya keluar dengan membawa pakaian. Tuan Ji, Anda bisa mencoba pakaiannya. Lingling mengingatkan. Kamu kembali sadar dan berjalan masuk dengan sedikit malu. Lingling menyadari bahwa kamu tadi melamun, menunduk melihat pakaiannya sendiri. Dia menggigit bibirnya, berpikir sejenak dan masuk ke kamar pas. Kamu berganti pakaian lain di kamar pas. Melihat dirimu di cermin, kamu tidak terlalu puas. Saat ini terdengar suara di sampingmu. Tuan Ji, pakaian ini kurang cocok untuk Anda. Berbalik. Itu Lingling, karena itu adalah sudut yang tersembunyi. Tadi keluar dan tidak melihatnya, mengira dia sudah pergi, tidak menyangka dia masih menungguku di samping. Melihatmu menatapnya, Lingling tersenyum kecil, dan mengambil dari sarannya. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari keranjang belanja dan menyerahkannya kepadamu. Saat aku memilih pakaian tadi. Aku merasa setelan ini sangat cocok untuk Tuan Ji, jadi aku mengambilnya sendiri. Mau coba? Melihat keranjang belanja, selain gaun itu, ada juga celana pendek denim. Dan kaos ketat berwarna hitam. Sisi kiri toko ini adalah pakaian pria, sisi kanan adalah pakaian wanita. Dan pakaian yang dia berikan, aku tadi melihatnya, di dekat dinding. Bagaimana dia bisa melihat pakaian yang cocok untukku, mengambilnya begitu saja, mengucapkan terima kasih. Kamu mengambil pakaian itu dan masuk ke kamar 11 lagi, setelah berganti pakaian, melihat dirimu di cermin. Memang jauh lebih bagus dari pakaian sebelumnya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Lingling. Mereka berdua pergi ke konter untuk membayar. Kamu ingin membayar tagihan keduanya terlebih dahulu. Lingling melihat adegan ini,
Tuan Ji. Ini tidak pantas, aku akan mentransfer uangnya kepadamu dari gelembung hijau. Kamu menghalangi. Tidak masalah, tadi aku sudah merepotkanmu memilihkan baju. Ini sebagai tanda terima kasihku. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu punya waktu sekarang, dan apakah tidak merepotkan untuk membantuku memadupadankan beberapa set pakaian lagi. Bagaimanapun, kamu juga mengerti seleraku. Setelah mengatakan itu, dia dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Lingling tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Kamu melihat Lingling setuju, dan dengan gembira berkata, Nona Ji. Kamu juga jangan selalu memanggilku Tuan Ji, panggil saja aku Jiboda. Itu lebih nyaman. Lingling berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu Kak Boda, dan kamu jangan memanggilku Nona Ji. Panggil saja aku Lingling, Ling dari Wang Ling, 2 karakter. Baiklah, Lingling. Kak Boda boleh saja, teman-temanku semua memanggilku begitu. Kak Boda, kalau begitu kita berteman mulai sekarang. Bukankah kita sudah berteman sebelumnya? Setelah mengatakan itu, keduanya saling tersenyum dan Lingling mulai berbelanja lagi di pusat perbelanjaan. Hingga pukul 11, kamu membeli 3 set bawahan lagi dan 2 pasang sepatu. Kamu juga memberi Lingling sepasang sepatu, tetapi Lingling menolak dan hanya bisa menerimanya. Namun, Lingling mengatakan bahwa hari ini kamu sudah mengeluarkan banyak uang, dan sekarang sudah waktunya makan, jadi dia akan mentraktirmu makan. Kamu tidak diizinkan menolak. Setelah berbelanja, Lingling membawamu ke lantai 4. Ke sebuah restoran daging panggang yang sering mereka kunjungi. Keduanya cukup lelah setelah berbelanja sepanjang pagi. Mereka memesan banyak minuman dan makanan, tetapi sebagian besar waktu, Lingling yang memanggang daging dan kamu yang makan. Keduanya makan dan mengobrol. Saat membayar tagihan, Lingling menyadari bahwa kamu telah keluar tadi. Saat pergi ke toilet, kamu sudah membayar tagihan. Aduh, Kak Boda. Bukankah sudah disepakati bahwa aku yang mentraktir? Kamu yang mentraktir? Bukankah kamu yang menemukan restoran ini? Aku sering membayar saat makan dengan teman-temanku, sudah menjadi kebiasaan. Jangan diulangi. Jangan diulangi. Baiklah. Sudah disepakati bahwa aku yang mentraktir, tetapi hari ini kamu yang membayar semua uangnya. Aku terus mengambil keuntungan. Begini saja, aku masih libur hari Selasa depan. Nanti aku yang mentraktirmu. Kamu tidak boleh merebutnya dariku. Oke, tidak masalah. Lagi pula, bukan kamu yang mengambil keuntungan. Aku yang mengambil keuntungan darimu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa membeli begitu banyak. Baju yang cocok. Setelah makan dan minum sampai kenyang, keduanya pulang. Kau bertanya, haruskah aku mengantarmu pulang? Menunggu taksi di sini juga lama. Lagi pula, aku tidak ada urusan sekarang. Hari ini aku keluar sendiri dan naik sepeda listrik agar mudah. Kalau tidak, aku akan mengantarmu pulang. Lingling buru-buru berkata, tidak apa-apa. Boge, aku tidak tahu apakah searah atau tidak. Kalau tidak searah, tidak apa-apa. Aku bisa naik taksi sendiri. Selesai berbicara, dia mengirim alamat rumahnya yang detail. Juga mengirim lokasi. Kau melihat navigasi dan ternyata tidak terlalu jauh. Hanya 7 atau 8 kilometer, sekitar 20 menit. Lalu kau berkata, tidak jauh. Sekitar 20 menit. Lagi pula, aku tidak ada urusan sore ini. Kalau begitu, merepotkan Boge. Setelah makan, sekalian jalan-jalan mencari udara segar. Lingling tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan berkata sambil tersenyum. Di depan gerbang kompleks, Lingling turun dari mobil dengan wajah merah dan mengambil barang-barangnya. Boge, terima kasih ya. Kalau begitu aku kembali dulu. Kemudian berbalik dan pergi. Alasan Lingling seperti itu adalah karena di jalan pulang tadi. Ada bagian jalan yang sangat bergelombang. Lalu, karena barang di depan agak lambat, kau duduk agak ke belakang. Oleh karena itu, mereka berdua sangat dekat. Saat bergelombang, paha Lingling bolak-balik. Sesekali mengenai punggungmu. Sentuhannya sangat jelas. Kau berharap berjalan lebih lambat. Akibatnya, waktu kontaknya lebih lama. Terkadang dia bahkan menempel di punggungmu. Mau tak mau, Lingling langsung melingkarkan kedua tangannya di perutmu, menempel padamu. Meskipun tidak nyaman, dadanya bergoyang-goyang terlalu sakit. Dibandingkan keduanya, lebih baik memilih yang lebih ringan. Jadi, ketika hampir sampai di gerbang kompleks, Lingling melepaskan tangannya. Begitu mobil berhenti, dia buru-buru pergi. Wajahnya merah padam. Kau mengantar Lingling masuk ke kompleks. Setelah beberapa saat, kau baru menurunkan untuk menenangkan diri. Dan menopang keinginan yang muncul. Kau menggelengkan kepala dan menghela nafas, efek samping yang disebabkan oleh guncangan terlalu lama. Kau berbalik dan memilih jalan ke timur untuk pulang. Sebelumnya, kau memberikan Lingling. Menggunakan kartu deteksi, nama keluarga Lingling. Belum menikah. Usia, 26. Tinggi badan berat badan ketampanan. Sosok tubuh. Kesan baik, jumlah orang yang lulus. Lingling, kondisi fisik, sehat. Kamu melihat jumlah orang yang lulus Lingling,
Tidak menyangka dia masih perawan. Saat mengobrol santai saat makan, Lingling mengungkapkan bahwa dia pernah punya pacar, tetapi sudah putus hampir 2 tahun. Karena kondisi pihak lain terlalu buruk, keluarga tidak setuju untuk menikah, lalu kedua pihak mulai menimbulkan konflik. Karena berbagai alasan, akhirnya berujung pada perpisahan. Punya pacar bukanlah masalah besar. Lagi pula, dia sangat cantik, akan menakutkan jika dia tidak punya. Melalui berbagai penampilan Lingling hari ini, serta kesan baik dari kartu deteksi, semuanya membuktikan bahwa pihak lain memiliki sedikit perasaan terhadapmu. Apalagi, Lingling adalah tipe yang kamu sukai. Tepatnya, kamu sudah mengajak makan malam pada hari Selasa depan. Saat itu, siapkan hadiah untuk diberikan, lalu pikirkan cara untuk mendapatkan uang dan menaklukkannya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Juga, hari itu kamu mengajak Zheng Xiujuan makan. Meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi Lingling memiliki kesan baik padamu. Pasti ada kontribusinya. Setelah Lingling memasuki kompleks perumahan, setelah beberapa langkah, dia melambat, dan rona wajahnya perlahan kembali normal. Dia menepuk dadanya. Menarik napas dalam-dalam, dia merasa hari ini dia sangat berani. Tetapi setelah dia bertindak, benar-benar mudah bagi wanita untuk mengejar pria. Sejauh ini, perkembangannya cukup baik. Sebenarnya, meskipun Lingling merasa kamu lumayan, tetapi kamu baru saja memasuki lingkarannya. Lagi pula, kamu bukan jutawan. Juga bukan pria tampan. Tetapi saat Juan Jie meminta seseorang untuk memeriksa informasi terkaitmu dari latar belakang, dia menemukan bahwa kamu adalah pelanggan daftar putih khusus bank. Pelanggan daftar putih khusus adalah sekelompok pelanggan inti yang ditandai oleh bank. Tidak akan diumumkan kepada publik, hanya beredar secara internal. Kebijakan, layanan, investasi, dan sumber daya lainnya banyak dicurahkan. Layanan adalah prioritas utama. Salah satu poinnya adalah transfer tanpa batas harian untuk setiap transaksi. Pelanggan dalam daftar putih khusus memiliki hak, kekuasaan, atau pelanggan terkenal dengan banyak simpanan. Tetapi pelanggan kaya sepertimu, yang tidak terkenal dan memiliki simpanan 20 juta. Membuka layanan perbankan pribadi memungkinkan kamu memasuki daftar putih khusus. Itu sangat sulit. Oleh karena itu, dalam penilaian Lingling, langsung masuk ke final. Juan Jie juga menasihati dirinya sendiri untuk memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak berhasil. Persyaratan bisa diturunkan, yang penting bisa ikut. Ini adalah kesempatan terbaik untuk peningkatan kelas. Awalnya hari ini libur, lalu berpikir untuk membeli beberapa pakaian bawahan, siang hari mencari Juan Jie untuk makan bersama. Beri masukan, hasilnya ketika keluar dari ruang urusan, melihat tatapan kagum di matamu. Dia mengerti saatnya untuk berjudi. Untungnya pada akhirnya, dia berjudi dengan benar. Ada timbal balik, pada akhirnya dia bisa masuk ke hati orang lain, menempati sebuah posisi. Untuk itu, saat jalan-jalan, dia diam-diam mengirim pesan kepada Juan Jie, memberitahukan bahwa dia ada urusan hari ini. Sedang jalan-jalan bersama, siang tidak makan bersama. Juan Jie membalas dengan gestur oke. Jika mengerti, saat berjalan pulang, di benakmu muncul notifikasi sistem. Kesan baik Lingling terhadapmu meningkat 12 poin, kesan baik saat ini 50 poin. Membuatmu hampir menabrak mobil di pinggir jalan. Setelah berhenti, segera memeriksa sistem. Ternyata setelah kartu deteksi digunakan, ada masa berlaku 24 jam. Bisa melihat data pengguna kapan saja. Lingling pulang, orang tuanya sedang keluar. Lalu mandi dan berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Setelah setengah jam, merasa sudah cukup, mengirim pesan di gelembung hijau kepadamu. Sudah sampai rumah? Baru saja sampai rumah. Sepeda listrik memang lebih cepat, tidak macet begini. Keduanya mengobrol, dari kehidupan hingga pekerjaan, dari militer hingga politik. Cakupan luas, topik mendalam. Kamu juga merasa heran. Lagi pula, banyak gadis menyukai selebriti, menonton drama, dan fashion. Pakaian, kosmetik, topik tentang pariwisata ini. Menyukai politik dan militer memang ada, tetapi memang sangat sedikit. Lingling meskipun menyesuaikan diri. Lebih banyak mendengarkan, tetapi bukan berarti tidak mengerti sama sekali. Sebenarnya Lingling tahu karena ayahnya menyukai, jadi di rumah sering mendengar, sedikit mengerti. Saat mengobrol, muncul jendela pop-up. Itu dikirim oleh Yang Qianlan. Tuan Ji, selamat siang. Mercedes-Benz G63 yang dipesan. Edisi koleksi kota Jia sudah tiba di toko. Sekarang sedang diatur untuk diperiksa oleh mekanik. Apakah Anda ada waktu untuk datang besok? Apakah mengurus prosedur pengambilan mobil? Oke, merepotkan Nona Yang. Besok bisa. Saya akan ke sana pagi-pagi. Tuan Ji terlalu sungkan. Nanti panggil saja aku Qianlan. Boleh aku memanggilmu Boge? Boleh. Qianlan, kenapa semua orang suka memanggilku Boge? Apa Green Bubble tidak punya nama? Kenapa tidak memanggil Boda? Ala Lingling? Ala Yang Qianlan? Sebenarnya, kamu belum terbiasa dengan perubahan identitasmu. Mana lebih enak didengar, Boda atau Boge? Ramah.
Hormat, soal yang dibicarakan terakhir kali. Tolong latih mengemudi bersamaku selama sehari. Apakah sudah diatur? Sudah saya atur. Setelah urusan serah terima mobil besok selesai, segera siaga. Oke, sudah sepakat ya? Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Setelah selesai mengobrol, kembali ke jendela obrolan Ling Ling. Tidak ada balasan baru. Sepertinya dia sudah tidur. Coba lihat, masih pagi. Belum waktunya makan malam. Lalu mulai bermain game, dan tidak sampai 20 menit. Kamu marah. Teman satu tim sangat payah sehingga membuatmu marah. Lalu kamu memutuskan untuk mencari orang luar. Setelah mencari di internet, kamu mengunduh aplikasi bernama Yuan. Aplikasi itu bisa menyediakan teman bermain game online. Belanja, film, wisata, makan, dan berbagai aktivitas offline lainnya. Teman bermain yang bisa kamu bayangkan dan tidak bisa kamu bayangkan. Tapi setelah mencari-cari lama, tidak ada proyek teman tidur. Harga teman bermain online di aplikasi mulai dari 5 yuan per jam, tertinggi 666 yuan. Teman bermain offline termahal bisa mencapai puluhan ribu sehari. Misalnya, ada teman wisata seharga 8.000 yuan sehari. Setelah membaca deskripsi dan komentar, banyak orang yang cantik dan bisa menjadi pemandu wisata serta koki. Mereka tahu segalanya. Kamu tinggal makan, minum, dan jalan-jalan saja. Selain itu, bisnisnya sangat ramai. Pemesanan baru bisa dilakukan setengah bulan kemudian. Kamu melihat harga di bagian game. Memesan 4 gadis seharga 50 yuan per jam, karena yang harganya ratusan. Tekniknya kuat, tapi tidak banyak yang cantik. Yang harganya 50 yuan jauh lebih baik. Kamu memesan 4 sekaligus. Setelah berkoordinasi, berdasarkan deskripsi, mereka semua adalah pelajar. Beberapa orang sudah online. Meskipun semuanya gadis, tekniknya sebenarnya tidak buruk. Setidaknya di levelmu, tidak masalah untuk membimbing. Dan kamu juga bukan orang yang hanya berbaring dan menghabiskan uang. Karena itu, kerjasamanya sangat baik. Setiap kali para gadis, mereka akan bekerja sama denganmu untuk mengumpulkan sisa-sisa. Setelah membunuh lawan, mereka terus mengirimkan berkah, nilai emosionalnya penuh. Kamu langsung bermain selama 4 jam sebelum selesai. Setelah menyelesaikan biaya, kamu juga menambahkan setiap gadis. Mendapatkan 100 sebagai uang makan malam, lagi pula mereka telah menunda makan malam mereka untuk menemaniku. Setelah makan malam, kamu berencana untuk bermain 1 putaran lagi, lalu tidur. Karena kerjasama yang baik tadi, jadi tanya apakah mereka masih ingin bermain. Ternyata hanya ada 2 gadis. Membalas bahwa mereka bisa, tetapi untungnya salah satu dari mereka, seorang gadis yang kuliah di Luzhou, berkata, beberapa teman sekamarnya juga bisa bermain bersama. Keterampilan mereka lumayan, kamu tentu saja tidak keberatan. Asal ada tim, jadi kamu membuat grup chat hijau, dan memasukkan kedua gadis itu ke dalamnya. Gadis itu juga memasukkan 2 teman sekamarnya, nama grupnya langsung kamu atur menjadi teman main game, lalu memberi setiap orang amplop merah eksklusif sebesar 200. Biaya kerja keras 200 untuk setiap orang, ambil semuanya, main selama 2 jam malam ini. Tentu saja ada hadiah jika bermain dengan baik. Wan Feng, terima kasih bos. Kamu mau lihat geo-geoku sibuk? Hidup bos, kakak besar. Bos sangat murah hati. Ahli menginjak jamur, hidup kakakku. Lalu ada 4 orang berturut-turut, notifikasi penerimaan amplop merah, semua orang online satu persatu. Memulai pertempuran malam, level lawan di malam hari, jelas lebih kuat dari sore hari. Tetapi setiap ronde adalah dorongan rata, terutama Wan Feng, kamu mau lihat geo-geoku sibuk. Kakak besar, mereka bertiga adalah teman sekamar, biasanya mereka bermain game bersama. Kerja samanya cukup baik, dengan mantap menekan situasi, ahli menginjak jamur yang lain. Langsung membantu, menuai seluruh lapangan, kadang-kadang ada kesalahan. Juga bisa segera ditutupi, tidak bisa membalikan keadaan, 2 jam berlalu dengan cepat. Sudah jam 10, kamu juga mengakhiri game hari ini, tetapi di grup. Memberi setiap orang amplop merah lagi sebesar 200, dengan catatan uang makan tengah malam, di bawahnya tentu saja ucapan terima kasih. Anda menyatakan bahwa lain kali jika ada kebutuhan, Anda akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Semua orang tentu saja mengatakan tidak masalah, siap sedia kapan saja. Keesokan paginya, Zhao Li bangun. Zhao Li pertama-tama membuka panel sistem untuk melihat hasil undian hari ini. Nama, Ji Boda. Usia, 30 tahun. Kondisi fisik, kurang sehat. Uang tunai, 17,91 juta poin. Catatan, memperoleh 83 poin dan 1,65 juta uang tunai dari undian hari ini. Hari ini lumayan, dapat 2 hadiah lagi. Anda merasa senang dan bangun untuk naik taksi. Pergi ke dealer Mercedes-Benz 4S di Kota Utara. Baru saja sampai di dekat dealer Mercedes-Benz, Anda melihat Yang Qianlan. Menunggu Anda di depan pintu. Anda berjalan cepat menghampirinya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Qianlan. Kenapa tidak menungguku di dalam? Setelah selesai berbicara,
Anda menggunakan kartu deteksi. Nama, Yang Qianlan. Usia, tinggi dan berat badan, 165, 93. Penampilan, sosok tubuh. Kesukaan, jumlah orang yang berhasil ditaklukkan. Kondisi fisik, kurang sehat. Anda mengklik untuk melihat kondisi kurang sehat. Itu adalah penurunan kondisi fisik yang disebabkan oleh pekerjaan, tidak ada masalah besar lainnya. Namun, ada rasa suka, lumayan, meskipun sedikit rendah. Tetapi bagaimanapun juga, waktu perkenalannya singkat. Namun, 3 pria, jumlahnya juga tidak banyak. Rasanya seperti pacar, tetapi sebagai sales yang cantik dan tidak menonjolkan diri, kinerjanya masih sangat bagus. Tetapi sistem tidak akan berbohong, maka bisa dipertimbangkan untuk ditaklukkan. Jika bertemu, tidak boleh dilepaskan. Anda membuat keputusan di dalam hati. Kak, ikut saya. Di sini ada upacara serah terima mobil. Anda perlu menghadirinya. Setelah selesai berbicara, dia berjalan di depan memimpin jalan, mengarahkan Anda ke sana. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk mengkonfirmasi pembayaran mobil, menandatangani surat-surat, dan berpikir untuk mengemudi dengan lancar, Anda akhirnya mendapatkan G63 Anda. Menenangkan kegembiraan Anda, membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Pintu mobil di sisi lain juga terbuka, Yang Qianlan membungkuk dan duduk, kau menoleh dan melihat pinggulnya yang bulat. Setelah memasang sabuk pengaman, mulai berkendara, pertama di sepanjang jalan yang tidak terlalu ramai di dekatnya. Membiasakan diri dengan pergerakan kendaraan, lalu mulai berlatih di jalan layang, Yang Qianlan di kursi penumpang. Sesekali memberikan beberapa petunjuk tentang tindakan pencegahan mengemudi. Setelah mengemudi sepanjang pagi, kau juga lelah. Meskipun ditemani oleh wanita cantik, mengemudi selama 3 jam memang agak melelahkan. Tentu saja, keterampilan mengemudi telah meningkat pesat, sisa waktu, kau tidak berencana untuk berlatih mengemudi lagi. Ada wanita cantik di sisi, tidak perlu mobil yang menyenangkan, kau mengemudi membawa Yang Qianlan. Tiba di gedung Intai Department Store, Yang Qianlan melihat tempat parkir yang agak familiar, pasti bertanya-tanya apa yang kau lakukan di sini. Makan masih terlalu awal. Kak, kenapa sekarang ke Intai? Aku berencana membeli sesuatu, seleraku sendiri biasa saja, ingin meminta bantuanmu untuk referensi. Yang Qianlan mengangguk, mengikuti di belakangmu menuju bagian dalam gedung, seperti di gedung. Kedua sisinya penuh dengan merek barang mewah, termasuk namun tidak terbatas pada merek LV, Hermes, merek ukiran dan lain-lain. Kau langsung masuk ke merek LV. Segera ada pemandu belanja menyambut. Setelah kau menyatakan niatmu, mereka membawamu ke area pakaian pria, atas rekomendasi pemandu belanja dan Yang Qianlan. Kau mencoba banyak pakaian, akhirnya memutuskan untuk membeli 3 set, lalu mengambil sebuah ikat pinggang. Ketika menuju ke meja depan untuk membayar, melewati area pajangan tas, kau tiba-tiba mengambil sebuah tas selempang berwarna coklat. Dan meletakkannya di samping Yang Qianlan untuk dibandingkan, lalu memberi isyarat kepada pemandu belanja untuk membayar bersama. Yang Qianlan di samping tertegun sejenak. Menebak apakah itu untuknya, tetapi berpikir mungkin untuk pacarnya, hanya mengambilnya untuk referensi. Lagi pula, uang untuk menemani mengemudi hari ini sudah ditransfer kepadanya sebelumnya, diberikan saat menyerahkan mobil. Memberikan 10.000, akhirnya setelah menghabiskan 200.000 di toko LV, mereka berdua pergi ke Hermes. Kemudian berbelanja satu persatu sesuai urutan, karena terlalu banyak barang, tidak bisa dibawa lagi. Dan mengirim beberapa kali ke hotel, memilih dan memilih. Setelah selesai, mereka berdua langsung menuju restoran di lantai atas. Sebelumnya kau sudah memesan tempat, berdiri di depan meja makan. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, Yang Qianlan mengamati kota yang diterangi lampu ini. Restoran di atap gedung dapat melihat sebagian besar wilayah kota. Pemandangan malam yang indah ini tidak pernah cukup dilihat. Setelah duduk, Yang Qianlan mengamati pria di depannya. Kesan pertama adalah dia kaya. Lagi pula, dia membeli gekles seharga lebih dari 3 juta yuan. Kesan kedua adalah dia mudah bergaul, dan sore itu sangat menyenangkan. Tidak ada kesan memaksa membeli dengan harga nol karena uangnya, kamu juga sudah memesan makanan. Serahkan menu kepada Yang Qianlan. Lihat apakah dia perlu menambahkan sesuatu. Yang Qianlan melirik dan berkata oke. Kamu memberi isyarat kepada pelayan bahwa kamu sudah siap. Pelayan datang dan mulai memesan, karena harus mengemudi. Jadi tidak memesan minuman beralkohol, hanya jus. Waktu berlalu dengan cepat. Yang Qianlan memakan hidangan penutup terakhir di piringnya, dan mereka berdua bersiap untuk kembali. Kamu memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Pelayan membawa daftar dan dengan hormat berkata, Tuan, total biaya Anda adalah 11.273 yuan. Setelah dibulatkan, totalnya adalah 11.200 yuan. Ini adalah daftar pengeluaran Anda. Bagaimana Anda ingin membayar? Tunai, kartu kredit, pembayaran online, semuanya bisa. Mata Yang Qianlan membelalak, dia tahu tempat ini mahal, tetapi tidak menyangka akan semahal ini. Kamu dengan santai memindai kode pembayaran, penghasilanmu 20 juta yuan per minggu, setara dengan lebih dari 2,8 juta yuan per hari.
Tidak bisa dihabiskan, sama sekali tidak bisa dihabiskan, setelah makan. Setelah sedikit merapikan diri, kamu mengantar Yang Qianlan kembali. Mengemudi sampai di bawah gedung apartemen. Yang Qianlan mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk membuka pintu dan turun dari mobil. Kamu dengan cepat berteriak. Tunggu sebentar, lalu buka pintu ke bagasi, pilih Hermes yang kamu beli. Itu tas dan beberapa perlengkapan wanita lainnya, berikan kepada Yang Qianlan dan berkata, ini kubelikan untukmu. Terima kasih telah mengambil cuti hari ini untuk menemaniku berlatih mengemudi. Yang Qianlan sedikit tidak percaya, totalnya lebih dari 10.000 yuan. Ini terlalu murah hati. Kak, lupakan saja. Ini terlalu berharga. Bawalah kembali untuk pacarmu. Uang hari ini sudah kamu berikan pagi ini. Jangan sungkan padaku. Ini memang kubelikan untukmu, kamu tahu aku tidak kekurangan uang. Dan aku juga tidak punya pacar, tidak akan terpakai jika kubawa kembali. Dan bukankah kita sekarang berteman? Tidak masalah bagi teman untuk memberikan sesuatu, tidak terlalu berharga bagiku. Jangan tarik ulur, tidak enak dilihat orang, terimalah. Setelah selesai berbicara, kamu memasukkannya ke tangan Yang Qianlan. Yang Qianlan hanya bisa menerimanya tanpa daya dan berkata, itu benar-benar membuat Gebo mengeluarkan banyak uang, terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia maju dan menciummu. Kemudian dia melarikan diri pulang dengan malu-malu. Kamu menyentuh wajahmu dan tersenyum. Sangat puas dengan hadiah ini, berbalik, masuk ke mobil, dan pergi. Tapi hatinya pergi terlalu cepat. Jika tidak, jika dia masuk, dia akan melihat Yang Qianlan bersandar di dinding di belakang pintu. Dia hampir malu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya barusan. Dia menciummu tanpa sadar. Kamu mengemudi pulang, mandi, dan berbaring di tempat tidur, tetapi tidak merasa terlalu lelah. Masih sedikit bersemangat. Tiba-tiba, suara sistem berdering di benakmu. Kesukaan Yang Qianlan padamu meningkat 25 poin. Tingkat kesukaan saat ini 45 poin. Sepertinya gadis itu sedang berusaha menarik perhatianmu lagi. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memberinya hadiah yang bagus. Kamu menjadi lebih bersemangat dan tidak bisa tidur. Jadi kamu membuka Douyin untuk menonton siaran langsung. Aku tidak tahu apakah Douyin tahu bahwa aku menjadi kaya baru-baru ini. Sebagian besar rekomendasi hari ini adalah ruang siaran langsung para saudari yang bernyanyi dan menari. Aku menontonnya dengan santai dan tiba di ruang siaran langsung seorang streamer penari. Nama streamer itu adalah Xiaoyu berenang di air. Gadis itu seharusnya terlihat bagus. Efek kecantikannya tidak terlalu jelas. Penampilannya sebanding dengan Ling Ling 00. Setelah menghilangkan efek kecantikan, penurunannya seharusnya tidak banyak. Ketika kamu masuk, Xiaoyu berenang di air baru saja selesai menari dan sedang beristirahat. Berinteraksi dengan teman-teman air. Ketika dia melihat seseorang datang, dia berteriak dengan manis. Selamat datang kepada Boda yang telah memasuki ruang siaran langsung. Jika kamu merasa penampilan streamer baik, silakan ikuti. Lain kali kamu datang, kamu tidak akan tersesat. Kamu melihat streamer itu berbicara dengan antusias dan terlihat cantik. Kamu dengan mudah mengikuti dan kemudian bertanya di ruang siaran langsung. Xiaoyu, bakat apa yang kamu miliki? Bawakan semuanya untuk kami. Jika kamu tampil baik, apa yang akan kamu dapatkan? Setelah selesai berbicara, aku ingin memesan jet pribadi terlebih dahulu. Akibatnya, saudara, di sini, Xiaoyu melihat efek hadiah dan berkata dengan gembira. Terima kasih, Gebo, atas pesawatnya. Gebo, kamu ingin melihat apapun yang diinginkan adikmu. Para warganet di bawah ini berkomentar. Kami ingin melihat bagian dalam. Tambahkan satu, tambahkan satu. Xiaoyu mengabaikan kata-kata kotor para warganet ini. Menatap komentarmu. Kamu sebenarnya juga ingin melihat, tetapi situasinya tidak tepat. Setelah memikirkannya, kamu punya ide. Apakah kamu punya pakaian lain? Tampilkan beberapa tarian panas dengan gerakan yang lebih besar. Xiaoyu melihat komentarmu dan mengangguk. Tidak masalah, tunggu sebentar. Aku akan berganti pakaian. Tidak heran Xiaoyu kembali, mengganti pakaian ketat dan celana pendek denim. Saat musik dimulai, tubuh Xiaoyu mulai bergerak mengikuti irama. Terlihat dia memiliki dasar-dasar menari. Gerakannya pas, ditambah wajahnya yang awet muda dan kekanak-kanakan, dia adalah sumber api di ruang siaran langsung. Membakar para pria hidung belang tua, kau juga tidak terkecuali. Waktu bahagia selalu singkat. Sebuah tarian selesai diiringi bentuk hati dari Xiaoyu. Saat Xiaoyu ingin bertanya bagaimana menurutmu tentang tariannya. Efek khusus karnaval 10 kali lipat muncul di layar. Xiaoyu tidak percaya. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana merespons. Terus-menerus ada orang baru yang tertarik karena karnaval, bertanya apa yang terjadi, mengapa penyiar itu melamun. Baru kemudian Xiaoyu bereaksi dan berterima kasih kepada Broge atas kemurahan hatinya. Teman-teman lama di bawahnya bercanda. Setelah berinteraksi sebentar, Xiaoyu menarikan beberapa tarian lagi, bermain game kecil, lalu mengakhiri siaran. Kamu juga keluar.
Kamu melihat ada pemberitahuan pesan baru. Semuanya serupa. Kakak, halo, adik kesepian. Bisakah kita berteman? Ada foto pribadi. Pesan-pesan pelecehan seperti itu. Tapi ada satu pesan yang berasal dari penyiar Xiaoyu, ikan di air. Kamu mengklik dan itu adalah teman gelembung hijau. Kamu merasa bersyukur memiliki uang. Setelah bermain selama beberapa tahun. Kamu belum pernah mengalami ini sekalipun. Hari ini setelah memberikan karnaval, begitu banyak monster muncul. Kamu menyalin dan menempel untuk menambahkan gelembung hijau Xiaoyu. Nama gelembung hijaunya adalah Xiaoyu Yu. Sepertinya dia sangat menyukai ikan. Kamu melihat-lihat lingkaran pertemanannya. Ada beberapa foto akuarium. Apakah itu Broge? Terima kasih atas dukungan Broge. Aku tidak bisa membalasnya dengan apapun, hanya bisa menunjukkan sedikit ketulusan. Setelah mengatakan itu, dia mengirim lebih dari selusin foto yang diedit. Semuanya beresolusi tinggi dan harus disensor. Foto-foto erotis. Apa artinya ini? Tidak ada arti apapun. Hanya sedikit saja. Ini semua adalah foto pribadi yang aku pilih dengan cermat. Hanya dikirim ke Broge. Lagi pula, Xiaoyu belum pernah memiliki pria besar sebelumnya. Jadi dia tidak membutuhkan ini. Apakah Broge akan sering mengunjungi Xiaoyu di masa depan? Aku akan sering datang. Itu tergantung pada penampilanmu. Jika penampilannya bagus, tentu saja hadiah akan terus berdatangan. Aku tidak tahu apakah dia salah paham dengan maksudku. Lusinan foto lagi dikirim. Tapi ini tema kostum kuno, tidak sepopuler tema baju renang sebelumnya. Tapi juga penuh daya pikat, gadis kecil itu sangat pandai. Boge. Aku istirahat, selamat malam, lalu mengirimkan gambarku sendiri. Membuat gerakan meraba-raba, Anda melihat-lihat foto, lalu menyadari. Gu Ben Peiyuan dan menyehatkan, ini tidak masuk akal, memikirkan ini. Anda memutuskan untuk mempercepat masuk ke kota, bertemu dan berkencan dengan Ling Ling 00 Selasa depan, kesan baik saat ini sudah mencapai 50 poin. Berusaha keras untuk mendapatkannya. Hubungi Yang Qianlan lagi. Seharusnya ada sedikit harapan. Artikel hari ini agak menarik. Berpikir yang tidak-tidak untuk waktu yang lama, bangun mandi dan tidur. Pekerjaan tangan tidak mungkin dilakukan. Dulu tidak punya uang tidak masalah, sekarang punya uang masih melakukan pekerjaan tangan, bukankah uang itu diberikan dengan percuma? Bangun di pagi hari, pengacara Zhao melihat undian. Hari ini masih hadiah ganda. Mendapatkan 152 poin dan sebuah Audi RS7. Anda mencari harganya di internet. Versi tertinggi dengan harga 1,9 juta yuan, ulasan bagus, disebut preman berjas. Mobil impian. Menanyakan kepada sistem bagaimana cara mengambil mobil. Menjawab dua cara. 1. Pergi membeli sendiri, sistem membayar semua biaya. Satu lagi adalah sistem mengatur pembelian realitas interaktif. Anda tidak ingin pergi melihat mobil secara langsung, memilih untuk membiarkan sistem mengaturnya. Anda ingat hari ini akan berwisata dengan mantan kolega. Maka Anda berkendara ke lokasi yang telah disepakati. Total ada 13 orang di lokasi. Kelompok itu awalnya terdiri dari 12 orang. Istri ketua kelompok, Zhang Chengpei, kembali ke rumah ibunya. Lalu dua anak magang datang dalam 2 hari ini, dibawa bersama. Total 13 orang. Lalu dua anak magang datang dalam 2 hari ini, dibawa bersama. Total 13 orang. Semua orang sudah datang. Anda memanggil beberapa pria untuk memindahkan perbekalan dari mobil Anda. Melihat gewagon besar di depan mereka, semua orang terkejut. Ketika mendengar bahwa mobil ini harganya 3,3 juta yuan, mereka berseru berulang kali. Apa artinya 3,3 juta yuan? Di tepi ring road kedua Luzhou, bisa membeli 2 unit apartemen 3 kamar tidur dengan dekorasi. Setelah membagi perbekalan, mereka dibagi menjadi kelompok. You Ruoxi dan 2 anak magang saling menjaga. Zhang Jiaqi dan Anda berada dalam satu kelompok. Setelah semuanya diatur, semua orang naik mobil. You Ruoxi memiliki hubungan yang baik denganmu. Dia mengikuti Anda ketika dia magang sebelumnya, jadi hubungannya secara alami baik. Anda baru pertama kali bertemu dengan 2 anak magang lainnya. Kudengar pelatihannya selesai hari Rabu baru masuk tim, pas setelah kamu pergi. Seorang gadis berambut pendek 552 berkaus hitam, kasual dan keren, lumayan cantik, hanya saja kurus. Gadis berambut pendek yang kasual dan keren, lumayan cantik, hanya saja kurus. Tidak bisa dibilang datar sama sekali, tapi tidak terlalu bergelombang. Dikenalkan bernama Zhang Jiaqi. Yang satu lagi adalah Zhao Ying. Rambut panjang bergelombang pirang pucat, memakai kaos putih di dalamnya. Kulitnya sedikit terbuka, bentuk tubuhnya sangat bagus, dan pandai berpakaian. Kaos putih membuatnya terlihat sangat berisi, diperkirakan Kap C. Setelah masuk mobil, ketiga wanita itu mengamati setiap detail di dalam mobil. You Ruoxi dengan ceroboh bertanya, "Kakak, mereka bilang mobilmu ini harganya 3,3 juta. Benarkah?" Kamu mengangguk dan berkata, "Sebenarnya mobil ini lebih dari 3,3 juta, karena ada banyak tambahan, harga sebenarnya sekitar 3,5 juta.
Tapi pemilik mobil sebelumnya bangkrut, jadi dia menyerahkan mobilnya kepadaku. Aku mendapat untung. Mendengar perkataanmu, ketiga wanita itu terkejut. Ternyata lebih dari itu. Zhao Ying yang duduk di belakang, melepas jaket anti mataharinya setelah masuk mobil, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Kamu secara tidak sengaja melihatnya dari kaca spion, dalam hati sangat kagum, sambil menunggu lampu merah. Memegang kartu deteksi. Nama, Zhao Ying, belum menikah, usia 23 tahun. Tinggi berat, 170-61. Penampilan, 89. Bentuk tubuh, 87. Kesukaan, 15. Jumlah orang yang berhasil. Kondisi tubuh, sehat. Kamu sedikit tidak menyangka. Bukan jumlah orang yang berhasil. Bagaimanapun, dia cantik. Tidak mungkin yang kamu temui semuanya. Beberapa saja sudah bagus. Bagaimanapun, wanita cantik adalah sumber daya langka. Selalu ada orang yang bisa membuka celah. Yang membuatmu heran adalah penampilannya jelas lebih rendah dari yang Qianlan. Kenapa kelihatannya hampir sama? Misalnya, nilai 0 lebih tinggi dari yang Qianlan. Memang dari penampilannya bisa dilihat, 0 terlalu dingin. Tapi Zhao Ying dan yang Qianlan. Tidak ada perbedaan yang terlalu jelas. Tidak tahu bertanya saja. Zhao Lixun bertanya kepada 11. Penampilan adalah dalam kondisi wajah polos, dukungan sementara. Sistem akan meningkatkannya. Sialan, teknik jahat Tiongkok memang hebat, setidaknya bertambah 4 atau 5 poin. Kamu sendiri tidak bisa melihatnya. Sistem menyatakan bahwa penilaian didasarkan pada kromosom. Tidak akan memberikan hasil secara sembarangan, harap tuan rumah tenang. Dari Luzhou ke Dali. Sebagian besar adalah jalan tol. Mengikuti navigasi, secara umum hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai. Oleh karena itu, sekitar pukul 9, rombongan tiba di tujuan. Pemandu wisata yang telah diatur sebelumnya sudah menunggu. Meskipun sedikit lelah, keamanan tetap terjamin. Sepanjang jalan merasakan sensasi jalan pegunungan. Mengagumi keajaiban alam, menikmati pemandangan ngarai, dan bermalam di hotel yang dipesan oleh pemandu wisata. Merupakan salah satu hotel terbaik di daerah itu. Total ada 7 kamar, Anda tinggal sendiri. Orang lain membentuk tim sendiri untuk membagi kamar. Makan malam diatur oleh hotel, makan barbeque di teras besar. Bahan makanan disiapkan oleh hotel, barbeque perlu dilakukan sendiri. Selama uangnya cukup, hotelnya. Sangat mudah diajak bicara. Selama makan, Zhao Ying mengangkat gelas dan duduk di sebelah. Anda mengangkat gelas, lalu menambahkan green bubble Anda. Semuanya baru datang ke perusahaan. Belajar dari senior, karena semua orang mengatakan bahwa Anda sebelumnya terampil dalam bisnis. Jika Anda tidak mengerti sesuatu, bisakah saya meminta bimbingan Anda? Jika Anda tidak beberapa tahun lebih tua, ditambah data sistem menunjukkan. Tingkat kesukaan meningkat menjadi 25. Anda benar-benar percaya, agar tidak terlalu tiba-tiba. Anda juga menambahkan green bubble Zhang Jiaqi. Malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, di bawah pengaturan pemandu wisata. Mengunjungi beberapa tempat wisata yang tersisa. Setelah selesai mengunjungi, hari sudah sore dan matahari terbenam. Sekelompok orang mengemudi kembali ke kota, mencari restoran yang lumayan untuk makan. Semua orang mengatakan untuk tidak menggunakan uang Anda untuk makan malam. Lagi pula, biaya selama 2 hari ini ditanggung oleh Anda. Makan malam akan ditanggung bersama. Anda tidak bisa menolak, hanya bisa mengikuti arus. Setelah makan sampai kenyang. Semua orang ikut mobil pulang untuk beristirahat. Setelah bertanya-tanya, hanya ada 2 anak magang yang menyewa rumah. Kompleks tempat Anda berada searah dengan Anda. Oleh karena itu, keduanya ikut Anda kembali. Zhao Ying dengan cepat naik mobil terlebih dahulu. Duduk di kursi penumpang depan. Zhang Jiaqi sedikit terlambat, hanya bisa duduk di belakang. Anda naik mobil dan melihat lokasi yang dikirim oleh Zhao Ying. Taman Wenhua, tidak jauh dari Changhong. Sedikit lebih dari 1 kilometer. Meskipun jauh dari perusahaan, sewanya murah. Transportasi juga nyaman. Setelah mengatur navigasi, secara refleks melihat sekilas. Kursi penumpang depan. Zhao Ying sudah duduk manis. Hari ini dia mengenakan tank top ketat berwarna abu-abu. Rok hitam pendek di tubuh bagian bawah, memakai stocking putih, duduk di dalam mobil. Sabuk pengaman melingkari dada, ukurannya lumayan, putih bersih tanpa celah. Pinggang ramping. Kamu sedikit terpana. Zhao Ying tersenyum bangga. Tidak sia-sia dia berusaha keras. Lalu dia dengan cepat menarik kembali ekspresinya dan mengulurkan tangan untuk melambai di depanmu. Boge, sedang melihat apa? Begitu asyik? Wajahmu memerah. Tidak apa-apa, perutmu terlihat. Kali ini, AC sudah dinyalakan. Sahabat punya banyak cara, sangat terbuka. Baru ditambahkan ke bubble hijau kemarin. Malamnya, saya melihat Zhao Ying terus mengobrol hingga larut malam. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak topik. Mengantar mereka ke pintu kompleks. Kamu menurunkan mereka di pinggir jalan. Setelah Zhao Ying dan yang lainnya online,
Mereka turun dari mobil dan pergi. Saat berjalan di jalan internal kompleks, Zhang Jiaqi bertanya, Yingning, apakah kamu jatuh cinta pada Boge? Tidak, jawab Zhao Ying. Lalu kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Kenapa kamu melakukan itu di dalam mobil? Apakah kamu ingin memulai hubungan baru? Aku memang selalu berpakaian seperti ini. Bukankah kamu tahu? Zhao Ying tersenyum membela diri. Zhang Jiaqi menggelengkan kepalanya. Selalu terasa tidak seperti yang dikatakan Zhao Ying, tetapi dia tidak bertanya lagi. Hanya dia sendiri yang tahu alasan spesifiknya. Setelah tiba di rumah, kamu mandi dan berbaring di tempat tidur. Mengambil ponsel untuk melihat pesan. Melihat pesan bubble hijau. Melapor di grup bahwa kamu sudah sampai di rumah dengan selamat. Membalas pesan Yingning dan Yang Qianlan. Beberapa hari ini, mereka berdua mencarimu untuk mengobrol setiap kali ada kesempatan. Berbagi kesenangan pekerjaan dan kehidupan. Yingning terkadang melakukan panggilan video di malam hari. Karena cuaca panas, dia tidak memakai banyak pakaian. Membuatmu kenyang. Yingning menyadarinya dan tidak terlalu peduli. Paling-paling dia memarahimu sebagai orang mesum. Lalu menutup video. Tapi lain kali tetap tidak belajar dari pengalaman. Kamu berpikir untuk membalas dengan mengetik. Baru saja kembali dan mandi, belum melihat ponsel. Segera, pihak lain juga membalas pesan. Aku juga baru selesai mandi. Pria tampan, kirim foto. Tidak mau, kecuali kamu kirim duluan. Kakakku benar-benar mesum. Selalu memikirkan hal-hal buruk. Tepat ketika kamu ingin membalas untuk membantah, Zhao Ying mengirim foto selfie. Foto seluruh tubuh, mengenakan piyama, memperlihatkan paha putih panjang dan ramping. Tapi bukan itu intinya. Intinya dia memakai gaun tidur sutra putih. Bajunya agak transparan, tidak sempat mengambil screenshot, langsung disimpan. Benar saja, beberapa detik kemudian, foto itu ditarik. Kamu melihatnya lagi di album. Menemukan ada noda hitam di dada kanan bajunya, terlihat seperti bekas bibir. Dasar hidung belang. Lihat kan? Sekarang giliranmu. Apakah ada bekas bibir di kananmu? Ya, mau tahu apa? Tidak akan kuberitahu. Cepat kirim foto. Foto. Kirim foto apa? Aku janji, ya. Kesal sekali. Tidak mau bermain denganmu lagi. Mau tidur. Setelah selesai bicara, dia mengabaikanmu. Kamu menyentuh hidungmu. Apa dia benar-benar marah? Sudahlah, siapa suruh hatiku lembut. Jadi, aku pergi ke kamar mandi. Mengambil foto setengah badan dan mengirimkannya ke Zhao Ying. Benar saja, dia membalas. Kami berdua mengobrol seperti ini sampai jam 11 malam. Mengobrol sepanjang malam. Lumayan juga, naik 10 poin. Keesokan harinya, hari Senin, kamu bangun dan seperti biasa melihat informasi sistem. 20 juta tiba pada hari Sabtu malam pukul 11. Undian kemarin adalah 2,28 juta uang tunai, hari ini 138 gram bubuk. 1,76 juta uang tunai. Nama, Jifu Bao. Usia, badan. Sehat, uang tunai. 41,58 juta. Poin, catatan. Undian hari ini mendapatkan 138 gram bubuk, 1,76 juta uang tunai. Tanpa terasa sudah ada lebih dari 40 juta. Sepertinya minggu ini bisa mempertimbangkan untuk membeli rumah. Walaupun harus meninggalkan rumah kecil yang sudah lama ditinggali, kamu sangat senang. Kebetulan hari ini mau membeli hadiah untuk kencan besok. Sekalian pergi ke perusahaan agen properti untuk melihat-lihat. Hari ini pergi ke Yintai juga. Melewati berbagai toko khusus, kamu membeli kalung Cartier seri Love. Harganya sekitar 80.000. Keluar dari gerbang Yintai, melihat ada agen properti IKEA tidak jauh dari sana. Jadi, setelah meletakkan kalung di mobil, aku berjalan ke sana. Masuk ke toko. Seorang sales cantik mengenakan setelan rok profesional hitam, memperlihatkan kaki panjangnya yang terbungkus celana hitam. Berjalan cepat ke depan. Halo, Tuan, selamat datang di agen properti Anjia. Apakah Anda ingin membeli atau menjual rumah? Saya ingin membeli villa. Seberapa besar yang Anda inginkan? Berapa anggarannya? Di atas 500 meter persegi, anggarannya tidak lebih dari 30 juta. Anda sudah memeriksanya sebelumnya, 30 juta sudah cukup untuk membeli villa yang cukup bagus. Bahkan yang sudah direnovasi. Apakah ada persyaratan untuk lokasi? Sebaiknya di pusat kota. Jangan terlalu jauh. Oke, apakah ada persyaratan lain, bos? Saya harap bisa bertransaksi secepatnya, baik yang sudah direnovasi maupun yang belum. Oke. Pendaftaran di sini sudah selesai. Jika ada properti yang cocok, saya akan segera memberitahu bos. Bisakah saya menambahkan gelembung hijau untuk pendaftaran informasi setelah diproses? Sales cantik mengantar sampai pintu. Melihat Anda naik G-Wagon baru kembali ke posisinya, dan mulai mencari catatan. Mengaktifkan jaringannya, mencari properti yang cocok. Anda tidak mengemudi pulang, tetapi mengemudi dengan santai, berkeliling. Tanpa sadar, Anda berkendara ke kota Universitas Modiandian, teringat sekolah San Rui,
yang ada di sini. Jadi, Anda bertanya di grup teman bermain game, apakah mereka ada kelas? Dan jika tidak ada kelas, apakah mereka bisa keluar untuk bermain? Sanrui dan teman-temannya baru saja selesai kelas, hari ini hanya ada 2 kelas di pagi hari, dan guru ada urusan di sore hari. Jadi jadwalnya diubah. Beberapa orang yang kembali ke asrama baru saja meletakkan buku mereka. Dan melihat pesan Anda. Sebelumnya, mereka hanya berhubungan secara online, jadi mereka tidak begitu akrab. Kalian keluar dan bermain bersama, saya yang traktir, kalau tidak ada waktu tidak apa-apa. Melihat penjelasan Anda, Sanrui menyarankan untuk pergi melihat bersama, karena mereka sudah cukup lama berhubungan beberapa hari ini. Dan sepertinya bukan orang jahat, dan lebih baik jika ada banyak orang. Memikirkan ada banyak orang. Sanrui bertanya kepada Li Jiacheng yang ada di asrama hari ini, apakah dia ingin ikut? Li Jiacheng mengatakan bahwa Anda hanya mengundang. Mereka bertiga untuk keluar bermain, dan tidak enak jika dia ikut. Sanrui berpikir juga, dia harus bertanya dulu pendapat Anda. Kak, kami ada waktu hari ini, baru saja selesai kelas dan kembali ke asrama, tidak ada kelas di sore hari. Tapi bisakah kita membawa 1 orang lagi? Seorang wanita cantik. Tidak masalah, 1 orang lagi akan lebih menyenangkan. Setelah Sanrui mendapat persetujuanmu, dia mengundang Li Jiacheng untuk pergi bermain bersama. Li Jiacheng tentu ingin melihat kakak ipar, kaya raya yang dibicarakan para saudari. Lalu, mereka semua sibuk lagi. Berpakaian dan merias wajah, membuat keributan besar. Kamu menunggu di depan pintu selama lebih dari 30 menit. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Sekilas, seorang gadis berusia awal 20-an muncul di jendela. Mengenakan gaun putih panjang, dia melihatmu menoleh dan menyapa dengan gembira. Kakak, halo, aku Sanrui, kakak perempuan besar di grup. Setelah mengatakan itu, wajahnya sedikit memerah, merasa nama panggilan online-nya agak memalukan. Halo, Sanrui. Aku Jiboda. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan mempersilakan mereka masuk. Sanrui membuka pintu dan duduk di kursi penumpang depan. 3 orang lainnya duduk di belakang. Ruang di wagon besar, jadi mereka tidak perlu berdesakan sama sekali. Sanrui menoleh ke arahmu dan memperkenalkan poin-poin penting. Pertama, yang duduk di sebelah kiri, mengenakan tank top abu-abu dan celana pendek, ini Li Jiacheng. Li Jiacheng sedikit menoleh untuk melihatmu. Halo, kakak ipar. Kemudian ada Zhang Qingping, yang duduk di tengah dengan sanggul dan celana pendek hitam. Yang duduk di sebelah kanan dengan kuncir kuda, mengenakan kemeja putih dan rok pendek, adalah Ye Huan-Huan. Di antara mereka berempat, Sanrui dan Li Jiacheng cantik dan memiliki tubuh yang bagus, terutama Li Jiacheng. Tank top abu-abu itu tidak bisa menutupi pemandangan di depan dadanya. Kacamata hitam yang tergantung di dadanya bahkan lebih merendahkan garis leher, memperlihatkan belahan dada yang dalam. Ye Huan-Huan dan Zhang Qingping sedikit kurang, tetapi mereka juga cantik dan memiliki evaluasi dari keluarga Qiling. Melihat mereka berempat, dia mengagumi betapa tingginya kualitas mahasiswa zaman sekarang. Rasio wanita cantik sangat tinggi. Dia dengan santai mengajak 4 orang, 2 dari tingkat beberapa kuda, dan 2 wanita cantik dari tingkat Guangce. Ketika dia sedang menunggu orang tadi, banyak gadis cantik yang lewat. Sebenarnya, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun rasionya meningkat, tetapi tidak setinggi yang kamu kira. Asrama Sanrui hanyalah sebuah kasus. Selain itu, karena jurusan mereka, di akademi mereka, lebih banyak wanita daripada pria. Jumlah pria bahkan tidak sampai sepertiga, jadi terasa banyak wanita cantik. Setelah masuk ke mobil, beberapa orang berkendara ke alun-alun besar dekat sekolah. Setelah berputar-putar, banyak makanan yang mereka beli. Tetapi tidak banyak yang bersenang-senang dan berbelanja, dan Sanrui serta yang lainnya sering berkunjung, jadi tidak ada yang istimewa. Jadi, mereka berunding dan memutuskan untuk pergi ke pusat kota, tetapi kali ini tidak ke jalan pejalan kaki. Pergi ke kota Zixing. Kota Zixing juga tidak terlalu jauh, tiba di tujuan setelah 20 menit. Setelah masuk, keempat gadis itu seperti kuda liar yang lepas, langsung menuju area pameran parfum toko Chanel di lantai 1. Dalam perjalanan, kamu memberitahu mereka bahwa semua pengeluaran hari ini akan kamu tanggung. Tetapi hanya menghabiskan uang tidak ada artinya. Sore ini, mereka berempat di kota Zixing akan berdandan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Memadukan 1 set perlengkapan, termasuk pakaian dan sepatu. Bahan, merek, dan harga tidak terbatas. Pada akhirnya, kamu yang akan menilai siapa yang paling cocok dengan selera. Pemenang dapat memilih tas di toko manapun di kota Zixing. Selama bisa langsung dibawa pergi, harganya tidak terbatas. Sebagai hadiah, setiap orang akan mendapatkan 1 set parfum, dan hadiahnya diberikan terlebih dahulu. Kemudian makan siang sebelum memilih pakaian dan sepatu. Inilah mengapa keempat gadis itu langsung menuju Chanel begitu masuk. Keempat gadis itu memimpin, kamu berjalan di belakang dengan santai. Ketika kamu tiba, sudah ada 2 pramuniaga yang melayani mereka. 1 orang menjelaskan. 1 orang pergi mengambil sampel.
Beberapa orang berdiskusi dengan antusias. Parfum mana yang cocok untuk siapa? Parfum mana yang lebih cocok untuk acara apa? Tetapi ada terlalu banyak rasa. Beberapa orang merasa yang ini cocok untuk mereka, yang itu juga bagus. Kamu melihat waktu di ponselmu. Sudah setengah jam memilih dan belum ada hasilnya. Kamu sudah sangat lapar. Tetapi beberapa gadis masih sangat bersemangat memilih. Sampai saat ini. Kamu mengerti bahwa kamu harus bertindak. Jadi, kamu maju dan berdiri di samping berkata, "Apakah Anda punya set hadiah parfum di sini?" Pramuniaga yang membantu menjawab, "Ada, Tuan. Anda bisa membeli set yang sudah kami padukan, atau memilih dan memadukan sendiri. Kalau begitu begini saja. Kalian tidak perlu mencoba-coba lagi, pilih saja yang kalian suka dan padukan menjadi set hadiah. Beli saja 4 set. Akhirnya, di bawah tindakan cepatmu. Semua orang mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi beberapa gadis masih mendapatkan hadiah, kebanyakan parfum 50 ml. Hanya beberapa botol 100 atau 200 ml, tetapi meskipun demikian, akhirnya 4 set parfum. Kamu juga membayar 56.000. Saat kamu membayar, 4 gadis di belakangmu saling berpandangan. Merasa kotak hadiah di tangan mereka menjadi berat, lagi pula ini pertama kali bertemu. Apakah kami terlalu serakah? Setelah membayar, kamu berbalik dan melihat ekspresi keempatnya, dan mengerti apa yang terjadi. Dengan sedikit geli kamu berkata, "Kenapa? Berbelanja tidak menyenangkan?" Sanrui dengan hati-hati berkata, "Kakak, maaf. Membuatmu mengeluarkan uang, kami terlalu serakah. Bagaimana kalau kita kembalikan 3 set? 1 set bisa kita gunakan bersama, kita semua di asrama yang sama, sangat nyaman. Tidak apa-apa, jangan merasa terbebani. Jika kalian suka, belilah. Jangan sampai menyesal, saat bermain, yang terpenting adalah bersenang-senang. Kalian senang membeli barang yang kalian inginkan, aku senang menghabiskan uang, kita semua memiliki kenangan indah." Berhenti sejenak, kamu melanjutkan, "Kalian selalu memanggilku kakak. Kalian semua adik perempuanku yang baik, apa salahnya menghabiskan sedikit uang? Bagaimana menghabiskannya juga sama saja. Menghabiskannya untuk siapa juga sama saja. Lagi pula, aku tidak peduli dengan uang segini." Melihat kamu mengatakan itu, keempatnya melepaskan beban di pikiran mereka, dan tiba-tiba merasa memiliki seorang kakak itu sangat menyenangkan. Setelah membeli parfum, kamu membawa keempatnya menuju restoran berputar di lantai atas. Sebelumnya saat kamu mengemudi, kamu meminta Sanrui menelepon untuk memesan tempat, menyerahkan tablet kepada Li Jiacheng yang duduk di sebelah kananmu, memberi isyarat agar para gadis memesan makanan terlebih dahulu, setelah tablet berputar. Dan sampai di tanganmu, kamu melihat-lihat menu, dan menemukan bahwa para gadis memesan. Semuanya yang murah, sepertinya mereka masih sedikit sungkan, tetapi tidak perlu terburu-buru. Setelah lebih banyak berinteraksi, mereka akan lebih terbuka. Lalu kamu menambahkan beberapa hidangan andalan, dan yang disukai para gadis. Setelah makan, kamu memesan beberapa makanan penutup dan teh, dan berada di restoran. Menghabiskan waktu untuk sementara, sampai jam 2 siang, sekelompok orang menyerbu pusat perbelanjaan di bawah, dan saat ini wajah Li Jiacheng memerah saat melihat. "Tidak, bro.